Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Andi Frasesa, NIM U 2019 4082. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Islam dalam puisi Indonesia modern. Baik, langsung saja. Isu-isu Islam mewarnai puisi Indonesia sejak awal kelahiran puisi Indonesia modern itu sendiri, yang tentu saja memberikan corak keislaman di tengah berbagai corak dan isu sastra yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan corak estetik puisi Indonesia modern, berkembang pula isu-isu Islam dalam puisi Indonesia sebagai dinamika keagamaan baik pribadi maupun kolektif. Di tengah perkembangan puisi Indonesia modern dengan berbagai isu dan corak estetiknya, isu-isu Islam bagaimanapun tak bisa diabaikan, baik dilihat dari kacamata puisi Indonesia sendiri, dilihat dari kacamata Islam. Isu-isu Islam pastilah merupakan salah satu fenomena dari berbagai dinamika Islam yang hidup di hati umat Islam. Puisi Indonesia modern adalah kesinambungan puisi Melayu tradisional, sekaligus merupakan babak baru yang membawakan dimensi-dimensi baru pula pada sastra. Dilihat dari kacamata sastra Indonesia, isu-isu Islam merupakan satu fenomena dari isu-isu aktual yang menjadi renungan para penyair Indonesia. Apalagi penyair Muslim pastilah merupakan mayoritas penyairnya. Dengan demikian, isu-isu Islam dalam puisi Indonesia merupakan bagian integral dari tradisi intelektual Islam Indonesia. Demikian pula Islam merupakan bagian integral dari puisi dan sastra Indonesia itu sendiri. Hal itu harus dilacak dari ambivalensi atau ambiguitas sikap Islam terhadap puisi dan penyair. Di satu sisi, Al-Quran memberikan peringatan keras perihal puisi dan penyair. Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan bukan saja tidak mengajarkan puisi atau syair kepada Nabi Muhammad, melainkan bahkan puisi tidak pantas baginya. Quran Surat Yasin ayat 36 sampai 69. Al-Quran juga mengutuk para penyair, yakni bahwa mereka diikuti oleh orang-orang sesat suka mengembara di lembah-lembah dan mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 226. Semua ini tampak merupakan sikap negatif Al-Quran terhadap puisi dan penyair. Tetapi di sisi lain, Al-Quran sendiri penuh dengan ayat-ayat yang sangat puitis. Bahkan sejak wahyu pertama, Al-Quran menggunakan rima dan metafor, dua peralatan penting dalam puisi. Tidaklah mengherankan kalau puisi merupakan medium penting berbagai ekspresi religius dan intelektual di dunia Islam. Nah, dalam struktur kognitif Islam, basis-basis normatif sastra tersusun dalam 5 lingkaran konsentris yang secara berjenjang menunjukkan lingkaran kedudukan pentingnya. Dengan lingkaran pertama merupakan titik sentrum terdalam sebagai yang paling utama dan memancarkan semangatnya ke lingkaran di luarnya. Lingkaran-lingkaran ini berjenjang dan dari lingkaran pertama atau titik sentrum sebagai jenis sastra yang paling dianjurkan karena sejalan dengan cinta religius dan spiritual Islam. Lalu, secara berturut-turut sangat dianjurkan, cukup dianjurkan hingga sebaiknya dihindari. Lingkaran pertama adalah sastra ketuhanan, yaitu karya sastra tentang pengalaman religius dan renungan spiritual yang mengekspresikan penghayatan keilahian, mulai pengakuan akan rasa berdosa, mohon ampun, mendekati Tuhan, menghadirkan Tuhan, doa-doa ungkapan rasa cinta pada Tuhan. Lingkaran kedua adalah sastra kenabian, yaitu karya sastra yang mengemukakan pujian dan kerinduan pada Nabi Muhammad dan keluarganya, yang biasanya secara puitis diikuti dengan mengisahkan riwayat hidupnya, perjalanan Isra Mi'rajnya, dan lain sebagainya. Lingkaran ketiga adalah sastra ilmu dalam tradisi intelektual Islam, berupa syair-syair tentang berbagai disiplin ilmu seperti tauhid, fikih, sejarah, dan tata bahasa.
Lingkaran keempat adalah karya sastra yang berbicara tentang tema-tema umum sebagai manifestasi dari titik sentrum, dan lingkaran pertama yaitu terutama tema-tema sosial, dan di samping tema alam, lingkungan, isu-isu lokal, berbagai tradisi, dan lain sebagainya yang sejalan dengan doktrin pokok Islam. Lingkaran kelima adalah sastra atau profan, yaitu karya sastra yang berisi tema-tema yang dari sudut pandang moral Islam boleh dibicarakan namun sebaiknya dihindari, misalnya tema cinta dalam batas tertentu. Nah, di sini ada puisi ketuhanan yang merefleksikan momen-momen penting kesadaran religius penyair, kegelisahan rohaninya, pergolakan batinnya, pencarian spiritualnya, dan lain sebagainya. Tetapi pentinglah mendiskusikan beberapa corak ekspresi religius yang agak khusus dalam puisi, yaitu pengalaman rohani yang penuh goncangan batin, beberapa ekspresi ekstase mistis dan corak panteistis, dan puisi-puisi zikir yang semuanya merupakan ekspresi religius dalam puisi Indonesia. Jika Amir Hamzah adalah penutup puisi Melayu sekaligus pembuka puisi Indonesia modern, maka puisi ketuhanan dalam puisi Indonesia modern dimulai dengan fenomena menarik, yaitu transformasi cinta manusiawi ke cinta ilahi sebagai pergulatan mental emosional sekaligus spiritual sebagaimana ditunjukkan oleh para ahli, misalnya Sultan Takdir Alis Jabanas 1985 dan MD Saleh Yafar 1959. Demikianlah maka kekasih duniawi berubah menjadi kekasih rohani, rindu kepada kekasih ditransformasi menjadi rindu kepada Tuhan, hasrat menggebu mencari kekasih ditransformasi menjadi hasrat menggebu mencari Tuhan, cinta kepada kekasih ditransformasi menjadi cinta kepada Tuhan, dan seterusnya. Jadilah puisi mengungkapkan pendakian spiritual hingga mencapai puncak ekstase mistis seperti tampak dalam puisi Hanyut Aku berikut ini. Hanyut aku, kekasihku, hanyut aku. Langit menyerkap, air berlepas tangan, aku tenggelam. Tenggelam dalam malam, air di atas merindih keras. Bumi di bawah menolak ke atas, mati aku, kekasihku, mati aku. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, menyoroti puisi Indonesia sekarang ini, puisi karya sastrawan Indonesia yang terbanyak dibaca orang hingga saat ini adalah Aku, Karawang Bekasi, dan Diponegoro, semuanya karya Khairil Anwar. Walaupun telah masuk dunia maya di berbagai situs seperti blog, web, Facebook, ataupun YouTube dan lain-lain, masih tetap dalam perkembangannya. Puisi yang paling banyak diapresiasi jutaan masyarakat setelah karya Khairil adalah puisi-puisi karya Ebit G.Ade. Hal demikian dikarenakan puisi-puisinya juga sebagai syair lagu. Karya puisi dalam bentuk antologi kian menjamur di tanah air, baik antologi tunggal maupun bersama. Dalam hal terbanyak dibaca buku antologi bersama memegang kunjungan baca tertinggi. Antologi puisi yang paling banyak dibaca, diapresiasi, dan didengar suara waktu dibaca saat ini di Indonesia adalah antologi puisi menolak korupsi. Hal demikian karena merupakan antologi bersama dengan jumlah peserta terbanyak dan dipromosikan dalam roadshow-nya ke berbagai kota di Indonesia. Kemudian jumlah penyair laki-laki dan penyair perempuan belum imbang, masih banyak jumlah penyair laki-laki. Dalam setiap antologi bersama nasional selalu jumlah penyair laki-laki lebih banyak, bahkan 4:1. Hal demikian sesuai kodratnya perempuan lebih baik menyimpan maksud di hati ketimbang ditulis. Dari itu semua kita berharap di masa mendatang akan banyak lagi masyarakat menyukai dunia sastra termasuk puisi, sebab kepuasan penyair itu bukan sanjungan atau pujian, tetapi hanyalah apabila karyanya dibaca orang lain.
Perkembangan aktivitas sastra mulai menjamur di berbagai kota. Kegiatan baca, lomba pembuatan antologi bersama, bedah buku, peluncuran buku, dan lain-lain semakin ramai. Kegiatan ini ada yang berskala lokal maupun nasional. Aktivitas sastra meski kecil memperkaya pengalaman daripada tidak. Pengalaman beraktivitas sastra atau baca tulis, nonton, pendengar, pembicara, diskusi, dan lain-lain menempa diri sebagai cermin mutu karya diri. Perkembangan minat baca setelah menjamurnya dunia net semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Para penyair pemula muncul bak jamur di musim hujan setelah internet dijadikan publikasi perorangan dengan status akunnya tersendiri, dan aku termasuk yang tersaingi sebagai penyair. Mungkin karena bawaan, sungguh pun demikian. Kekurangan itu aku tutup dengan rajin membaca. Sekarang aku sadar kekurangan pergaulan dengan sesama rekan penyair menjadikan sempitnya koneksi dan kesempatan untuk maju. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan adalah milik mereka yang pandai untuk bersyukur, pandai menyukai atas apa yang kita miliki sekarang, sekalipun tidak memiliki apa yang selalu kita inginkan.